Baru-baru ini Lori Singer mengikuti kegiatan puluhan perempuan di Gunung Gede Pangrango, Cibodas, Jawa Barat. Mereka bukan pendaki gunung ataupun orang yang hobi berpetualang di alam bebas. Tapi perempuan-perempuan kota yang mencoba bertahan hidup tanpa alat komunikasi, internet, dan zona nyaman. Di hutan alam dengan ketinggian sekitar 1.500 meter, tantangan mereka bukan lagi menghadapi tuntutan pekerjaan seperti di kota, tapi rasa takut. Mampukah perempuan masa kini bertahan hidup dengan tangan kosong? Inilah penelusuran Lori Singer selengkapnya. Saat sebagian orang berkutat dengan rutinitas ibu kota, Jungle Survival Kartini! Ayo berangkat! Ayo kita semangat! para wanita muda ini justru berkutat di dalam hutan. Menguji kemampuan mereka bertahan hidup dengan tangan kosong di ketinggian 1.500 meter. Karena nggak semua orang juga mau begini kalau nggak terlibat di lingkungan alam bebas. Yang kemarin Mamot memutuskan ikut kegiatan ini atas kesadaran sendiri. Di kota, ia mengaku terbiasa menghadapi tantangan yang ada. Tapi di alam bebas, kemampuan Mamot belum teruji. Oke, sekarang jurusannya apa? Manajemen perhotelan. Ikut Kartini Jungle Survival main di hutan. Emangnya ada hubungannya sama rencana pekerjaannya ke depan? Nggak ada sih. Orang tua tahu kan ada kegiatan ini? Ikut? Kalau orang tua sih nggak ngebolehin untuk kegiatan alam bebas. Oh ya? Iya, dari SMA mereka sering ngelarang, nggak boleh. Dan mereka juga kayaknya udah paham kalau handphone itu mati bakalan naik gunung. Lain lagi dengan Sundari. Mahasiswa asal Purwokerto ini punya alasan tersendiri mengikuti kegiatan ini hingga rela meninggalkan ujian skripsinya. Alhamdulillah ya Allah, dapat api juga. Sebenarnya dari dulu sih saya bandel, Mbak, jadinya. Jadi emang udah suka dari dulu, senang jalan-jalan. Terus lama-kelamaan ya lebih dekat ke alam aja, senangnya lebih sesuatu yang lebih menantang mungkin. Beda sama anak-anak cewek lain yang senangnya mungkin dandan, belanja, segala macam ya. Inilah aku senangnya. Ya. Kamu juga. Sementara mahasiswa Bali bernama Florencia sudah sejak 7 tahun lalu ingin mengikuti kegiatan ini. Demi memenuhi impian, Flo bahkan mengesampingkan keterbatasan fisiknya yang sangat membutuhkan pasokan glukosa secara teratur atau hipoglikemia. Sebelum kamu ikut ke sini kan sebenarnya kan kamu punya penyakit khusus kan? Iya. Kamu sudah memikirkan itu dari awal kan sebenarnya? Sudah sangat memikirkan. Oke, sempat nggak sih kepikiran, aduh gimana nih besok pas di hutan nih kayak gitu, ada kepikiran kayak gitu nggak? Bukan gimananya, tapi lebih tepatnya bagaimana saya mengatur diri saya, kemampuan saya, tenaga yang harus saya keluarkan seperti apa, seberapa besar porsinya sampai saya bisa, setidaknya saya bisa survive di hutan dan tidak menyusahkan yang lain. Oke, nggak berpikir menyerah? Oh tidak, pantang untuk survivor menyerah, makanya saya kesini ikut Kartini Jungle Survival. Oke. targetnya satu, saya tuh pingin wanita tangguh, wanita yang mandiri. Sebenarnya titik apa dengan survive di alam, cari makanan di alam, tidur di alam yang membuat kita tuh mengerti bahwa aplikasinya itu di dalam kehidupan nyata, keseharian itu bisa menunjukkan bahwa wanita itu akhirnya bisa lebih kuat dan mandiri. Nah, banyak rekan-rekannya sebelumnya para alumni gitu ya. Alumni itu gimana ya, yang manja-manja, terus orang tuanya atau dari pihak kampus gitu ya, menitipkan ke kami, tolong. Ini perbuknya. Produk aren, ya. Bertahun-tahun menjadi instruktur dalam kegiatan survival khusus wanita, Herman menyimpan segudang kisah tentang perempuan-perempuan kota yang bertahan hidup di hutan hujan tropis nan lembab. Nah, keluhannya satu, moluska binatang ya, biasanya seperti macet. Itu yang selalu yang selalu jadi kendala gitu. Kalau takut, ketemu misalkan ulat seperti itu. Ya, kita tenangkan. Dulu pernah ada sampai peserta ya yang luar daerah histeris. Lihat ulat gitu. Ulat, tuh geli banget dia.
ya sampai mau pingsan gitu. Ya gimana caranya gitu kita teman-teman peserta kita gitu sampai jangan ketakutan. Akhirnya kita pendekatan, kita kasih tahu ya binatang tersebut seperti itu, ya akhirnya mereka menyadari dan mengerti, akhirnya nggak takut lagi, makanya berlanjut sampai akhir begitu. Kepalanya kita pegang. Ya, merem. Oke, kamu nggak usah lihat, tapi tolong dibantu tangannya ke sini. Cuma disentuh, nggak usah dijalanin. Disentuh aja, nggak usah dijalanin. Disentuh doang. Oke, udah. Nggak apa-apa. Juga kisah ketika berhadapan dengan sebuah kondisi yang dianggap sebagian besar perempuan ekstrim. Ular. Untuk melepaskan belitan dari mana? Dari bagian ekornya coba. Kan orang pasti panik duluan kalau ketemu ular. Pasti. Saya juga mau panik sendiri kalau bisa ngeliat ular langsung. Tapi karena kita udah tahu, misalnya pun, jangan sampai sih ya, tapi misalnya kita tergigit pun kita bisa tahu ini ular jenis apa, kemudian bagaimana menanganinya. Ini level 3. Tadi udah sampai level 2 ya. Sama seperti tadi kepalanya pegang. Ukurannya doang. Dalam Kartini Jungle Survival, Owin adalah instruktur yang mengenalkan berbagai jenis ular. Keterlibatannya dalam kegiatan ini tak terlepas dari pengalaman pribadinya sebagai peserta. Kalau nggak salah, Mbak Owin ini juga salah satu peserta Kartini Jungle Survival yang terdahulu ya, di tahun Lama nih Mbak. tahun 2009. Oke, tahun 2009. Sebenarnya agak-agak kaget dan agak shock ya waktu ikut pertama kali. Jadi membawa ransel dengan ukuran 70 liter pada saat itu aja udah satu beban ya buat saya. Kemudian lintasan-lintasannya, belum lagi tanamannya, hewannya, serangganya. Kemudian kita tidak bikin tenda loh Mbak, tapi kita bikin bivak. Itu sesuatu yang sangat baru gitu. Apinya juga harus bikin sendiri. Pengalaman itu tak hanya selalu dikenang Owin, tapi juga mengubah hidupnya. Di saat membuat bivak, padahal belum pernah sebenarnya mengikuti kegiatan alam semacam ini. Sukses nggak bivak alamnya? Jadi pada saat saya harus memotong ranting, daun, saya bingung sendiri. Segala macam cara saya coba. Penuh perjuangan, yang orang mungkin 1 jam selesai, saya butuh 2 atau lebih untuk kerjaan. Dan saya tidak pernah jalan-jalan ke hutan, bahkan menginap berhari-hari dengan tidak ada kesempatan untuk mandi 2 kali sehari, ganti baju gitu. Jadi itu benar-benar buat saya pada saat itu siksaan. Tapi tekad saya cuma satu, ngejalanin sampai selesai, sampai akhir. Waktu bisa berhasil sampai akhir, pikiran apa yang atau perasaan apa yang muncul duluan? Rasa tidak percaya itu pasti. Buat saya itu satu kepuasan, menaklukkan diri sendiri dan menaklukkan anggapan mereka yang bilang saya tidak kuat. Pengalaman Owin juga dilalui perempuan-perempuan ini. Mereka keluar dari zona nyaman untuk sementara waktu, tanpa alat komunikasi, hiburan, maupun kamar yang nyaman. Oke, bivakmu udah jadi apa belum? Udah dong. Pokoknya bivaknya eksklusif. Eksklusif di mananya? Eksklusif karena didesain bentuk A, tapi cuman buat masuk satu kepala belakangnya. Jadi bentuknya lebih mengerucut ke belakang kayak gitu. Oh, itu eksklusif. Eksklusif dirimu maksudnya? Iya, maksudnya berarti nggak terima gitu. tamu. Ya. Pakai apa itu? Pakai gesek-gesek pakai tali pancing ukuran 1000. Sama sekali sampai sekarang belum bisa. Belum bisa, itu susah banget. Oke. Sebelumnya sudah merasa terbiasa nggak untuk mengolah makanan seperti itu? Enggak. Terus malam ini mau makan pakai apa? Makan pakai gedebong. Bisa ditunjukin? Boleh? Nih, gedebongnya. Oke. Itu kamu potong-potong pakai apa tadi? Pakai pisau. Terus kamu cuma makan itu aja malam ini? Ntar diolah. Kemarin kita udah diajarin ngolahnya. Oke. Nggak makan pakai nasi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Terus udah gitu nggak bisa pegang HP, Iya, benar nggak bisa buka sosial media, Facebook. Iya, benar, Rasanya benar. gimana? Rasanya sih pas awal hari pertama itu galau mungkin ya, udah biasa update status kan, tahu-tahu sekarang nggak ada yang gitu. Iya, tahu-tahu sekarang hilang. Terus biasa ya SMS-an sama teman-teman sama yang lain, sekarang nggak ada. Rasanya gimana?
Rasanya nggak sikatan itu galau banget, lebih galau nggak sikatan daripada nggak pegang gadget. Serius? Serius, sumpah demi apapun. Kita bikin kayak mereka itu keceriaan yang tadinya udah down, kita angkat lagi mereka biar lebih semangat lagi. Kita selalu saya bukan berandai-andai ya di situ, diibaratkan kondisi kita terapkan di lingkungan ya, taruhlah di keluarga, orang tua masih mampu, kita masih bisa disupport. Apabila udah nggak mampu, kau yang harus berjuang. Jadi kita Gitu. sebelum melakukan, Ini alam tahu medianya dong yang langkah kalian apa saja. harus belajar seperti itu. Jadi akhirnya dari situ mereka mungkin punya manfaatnya. Sesudah clear, selalu besok nggak lagi nggak. Udah lama dia kangen lagi. Alam adalah tempat belajar terbaik, karena tak semua orang mampu melalui tantangannya dengan mudah. Sekitar jam 2 saya dijemput sama instruktur. Jam 2 apa nih? Jam 2 pagi saya dijemput instruktur karena posisi bivak yang saya bikin, yang saya buat itu bocor. Seluruhnya dingin, badan saya basah, saya hampir mengalami sedikit gejala kehipotermia. Setelah dibawa ke perapian yang ada di tempatnya panitia dan instruktur, makan yang banyak, agak mendingan, sehat seperti sekarang. Apa-apa sih yang kepikiran waktu itu kan sebelum akhirnya menyerahkan diri ke tenda panitia gitu? Itu dijemput ceritanya, saya juga nggak nyangka. Hanya sampai kapan nih paginya kok lama sekali. Gitu dah, lama banget pagi, mau tidur nggak bisa, 1 menit aja menutup mata itu nggak bisa tidur. Bisa menggigil, terus sampai akhirnya datang dah. Itu adalah satu kegagalan saya di poin ini. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Apapun yang terjadi, perempuan-perempuan ini berhasil melalui 4 hari 3 malam di hutan. Tak sekedar untuk bertahan hidup ataupun menjalin persahabatan dengan alam, tapi membuktikan kemampuan mereka sebagai perempuan makhluk serba bisa. Sasaran akhir dari pelatihan ini, sebenarnya apa harapan dari pelatihan ini terhadap wanita Indonesia? Jangan sia-siakan selama dikasih kesempatan. Tetap mereka berkarya gitu. Jangan takut, aku perempuan, aku nggak bisa melakukan seperti ini. Jangan ada berpikiran seperti kita coba. Saya ingin meyakinkan bahwa kalau mereka mau, mereka pasti mampu. Mampu, kalau nggak mau tidak akan jadi gitu. Jadi tidak ada kata tidak bisa, kita semua mampu. Usai sudah 3.60, kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Saya Najwa Shihab, terima kasih, sampai jumpa.